Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi 3 ini ya kita lanjut untuk membahas tentang shear connection. Ini lanjutannya dari yang sesi kemarin. Sesi kemarin terakhir kita bicara tentang sampai dengan full interaction-nya ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke lanjut ke metode dari shear connection-nya ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang ikatan ya, ikatannya baik yang tipe no shear connector sama yang with shear connector. Jadi ceritanya sampai sebelum tulangan deform itu ditemukan ya, itu kebanyakan beton bertulang itu memakai yang polos, yang smooth mild steel bars itu. Kemudian transfer gayanya dari konkrit ke steel atau dari steel ke konkrit itu diasumsikannya terjadi di sekitaran di selubungnya itu. Kan ini tulangan kemudian diselimuti oleh beton gitu kan. Nah, ini terjadinya ikatan di ini gitu, ikatan di sini. Ikatan si konkrit menggenggam si steel gitu. Jadi terjadinya di situ. Adhesinya. Nah, kemudian itu cerita di beton bertulang ya. Kalau misalkan ceritanya sekarang ada di komposit, berarti kalau komposit itu si baja itu dikelilingi oleh beton bertulang. Jadi bukan hanya beton lagi, bukan hanya tulangan dikelilingi beton, tapi sudah baja profil, baja struktur dikelilingi oleh beton bertulang seperti itu. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Ini yang paling banyak ya. Yang paling banyak diaplikasikan itu yang seperti ini. Ini beam berupa IWF kemudian dibungkus dengan beton bertulang. Kemudian ini kolom biasanya kalau ini. Jadi ini IWF kemudian diselubungi dulu dengan tulangan baru dicor di luarnya. Jadi di dalamnya sengkang itu ada IWF-nya seperti itu. Nah, ini kalau seperti ini pemasangannya maka dia tidak membutuhkan shear connector karena sudah otomatis shear-nya itu tersalurkan dari steel ke betonnya langsung. Jadi tidak butuh media shear connector lagi. Nah, kemudian apabila dalam tahapan desain itu untuk yang tipe seperti ini pada saat desain itu memang diset nilai untuk shear-nya yang harus ditahan itu diset menjadi rendah karena supaya tidak justru terfokus ke situ. Seharusnya kalau seperti ini tetap fokusnya nanti ke desain betonnya ya, karena betonnya tetap nanti ada efek shrinkage yang harus dihitung, kemudian ada efek adhesinya juga, terus ada tegangan residu akibat perubahan temperatur yang seperti itu. Jadi kalau seperti ini tipenya untuk shear untuk apa ya yang tadi bone stress-nya. Nah, bone stress-nya itu ikatan tegangan yang di ikatan itu diset nilainya menjadi rendah. Nah, kemudian yang paling lazim dipakai itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau komposit itu yang paling lazim dipakai seperti ini, IWF, kemudian di atasnya dicor beton. Nah, kalau bentuk seperti ini tipe-tipe yang membutuhkan shear connector untuk menyalurkan tegangannya. Nah, menurut berdasarkan hasil riset para peneliti yang sudah dilakukan itu pada kondisi beban yang tidak terlalu besar, pada kondisi beban yang masih rendah, itu kebanyakan dari longitudinal shear-nya itu ditransfer oleh ikatannya gitu. Jadi sebagian besar longitudinal shear-nya itu terjadi di ikatan ini. Nah, makanya apabila diberikan shear connector, jadi ketika dipasang shear connector ini bagian atas flank ini,
bagian atas flank ini yang nantinya nempel dengan beton ini dilapisi minyak gitu, semacam oli atau vaselin, pokoknya diberikan lapisan supaya pasta beton itu dia tidak bisa menempel ke steelnya, karena supaya menghindari efek dari ikatan yang terbentuk antara beton dan steelnya gitu, karena dia sudah pakai sirkonektor. Kalau sudah pakai sirkonektor berarti kan bond itu ikatan adhesi antara konkrit betonnya dengan steelnya itu kan sudah tidak dibutuhkan lagi, karena longitudinal shear-nya full akan ditahan oleh sirkonektor. Jadi itu lapisan atas flanknya, lapisan atas sayapnya IWF ini diberikan lapisan yang seperti minyak-minyakan gitulah. Bisa oli, bisa vaselin gitu, supaya ketika dicor nanti, tapi hanya di flanknya ya, untuk dowelnya, untuk sirkonektornya jangan, karena sirkonektornya harus mengikat dengan betonnya. Jadi yang dikuas, yang di minyak itu hanya yang bagian atas IWF-nya supaya tidak menempel dengan betonnya. Karena penyaluran bebannya mau difokuskan ke sirkonektornya.